Diikuti oleh wartawan dari belakang, rupanya punya mobil, punya rumah bagus, duitnya banyak, menampakkan diri di depan orang miskin susah. Sekarang masih ada dua kelompok. Yang satu, orang berduit pura-pura susah supaya dapat duit orang. Yang kedua, orang tak berduit pura-pura kaya supaya dikagumi orang. Dua makhluk nih semakin merajalela sekarang. Di akhir zaman, dua jenis manusia ini makin banyak. Hadis ini dimuat dalam bab tentang infak. Tidak boleh tamak, bakhil, menyimpan sehingga fakir miskin, anak yatim tidak makan gara-gara menyimpan. Maka hadis ini kalau dipahami secara tekstual, orang memberikan semua hartanya, itu tak betul. Tidak boleh memahami satu hadis diambil satu kesimpulan, karena ada hadis lain penyeimbang. Nabi tidak menyimpan sesuatu. Kalau begitu diserahkan semua ke fakir miskin, tak boleh. Karena ada hadis lain, Nabi menjenguk orang sakit. Kata Nabi, waktu menjenguk orang sakit itu, orang sakit ini anaknya satu perempuan. Ya Rasulullah, ambillah semua harta saya. Kata Nabi, tak boleh. Kalau tidak mau ambil semua harta saya, asyatru, ambil setengah. Nabi pun tak mau. Kalau tidak mau asyatru, ambil as-sulusu, sepertiga. Kata Nabi, as-sulusu kasir, sepertiga itu pun banyak. Tapi Nabi mengambil sepertiga. Itu dalil wasiat hanya boleh paling banyak sepertiga. Kalau bapak meninggalkan surat wasiat, saya wasiatkan kalau meninggal harta saya untuk Masjid Al-Muhajirin, dihitung hartanya 1 miliar, maka tidak boleh semua 1 miliar itu untuk masjid. Yang wasiat jatuh hanya 333 juta, yang 666 tetap dibagi kepada ahli waris. Jadi makna hadis ini adalah seimbang. Tidak boleh memberikan semua harta, karena kita mesti meninggalkan sesuatu untuk ahli waris. Tapi jangan menyimpan untuk ahli waris sampai tidak berbagi kepada yatim, fakir dan miskin. Itulah makna hadis. La yaddakhiru syai'an, Nabi tidak menyimpan sesuatu li ghadin, untuk besok. Maksudnya jangan sampai karena menyimpan lalu bakhil, pelit, membiarkan anak yatim tidak boleh ujian karena tak membayar uang sekolah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah pendusta-pendusta agama. Itu hadis 280. Kita akan membahas hadis ini sampai jam 6.10. Jam 6.10 kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Habis itu nanti baru kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Kita lanjutkan hadis 281. Wa akhraja Ahmad. Maksudnya hadis ini ada dalam kitab Imam Ahmad bin Hanbal, nama kitabnya Al-Musnad. Wa Abu Ya'la, maksudnya hadis ini ada dalam kitab Musnad Abi Ya'la Al-Mawsili. Min hadisi Abi Dzar, nama periwayatnya sahabat Nabi namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iltafata ila Uhud. Nabi memandang bukit Uhud. Ini Masjid Nabawi. Di belakang Masjid Nabawi itu terus itu udah bukit tempat perang namanya Bukit Uhud. Nabi memandang ke Bukit Uhud. Lalu apa kata Nabi? Walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada dalam kuasa Allah. Ma yasurruni anna Uhudan tahawwala li ali Muhammad
zahaban unfiquhu fi sabilillah. Seandainya bukit Uhud ini berubah jadi emas. Kita tahu harta yang paling mahal emas. Seandainya bukit Uhud ini berubah jadi emas, unfiquhu fi sabilillah, akan aku pakai untuk berinfak di jalan Allah. Berubah bukit Uhud ini jadi emas, bisa aku berinfak fi sabilillah. Wa amutu yauma amutu, dan ketika saya mati ada minhu dinaraini. Ketika saya mati yang tinggal cuma 2 dinar. Hadis ini mengisyaratkan Nabi tak mau menyimpan. Seandainya bukit Uhud ini berubah jadi emas, saya tak akan menyimpan. Semuanya akan saya bagikan, bagi, dan waktu saya mati tinggal 2 dinar. Duit zaman Nabi tak ada duit kertas. Duit emas namanya dinar, duit perak namanya dirham. 1 keping dinar itu beratnya sudah ditimbang 4,25 gram. Jadi 4,25 gram, kalau 1 gram 1 juta, berarti 4.250.000. Berarti kalau 2 keping 8.550.000. Kata Nabi, seandainya bukit Uhud ini berubah jadi emas, semua akan saya bagikan sedekah, dan kalau saya mati tinggal 2 dinar. Tinggal 2 keping, tinggal 8.550.000. Untuk apa Nabi sisakan 2 keping tadi, 8.550.000 kalau sekarang? A'udduhuma liddain ingkana. Kusimpan 2 keping itu bukan untuk kubagikan ke anak, untuk membayar hutang. Apa makna hadis ini? Jangan sampai mati tak meninggalkan apa-apa, karena mana tahu kita punya hutang, ahli waris mesti membayarkan hutang. Sebelum pengkebumian, ahli waris bicara kepada semua tetangga, Bapak Ibu hadirin hadirat, nanti kalau ada yang sangkut paut hutang piutang dengan almarhum, supaya segera datang ke rumah, kita akan selesaikan hutang piutang. Apa yang mau dibayarkan? Hutang piutang tidak boleh diambil dari yang lain. Tidak boleh membagi harta warisan sebelum dibagi dulu untuk hutang piutang. Meninggal orang, ada harta warisan, maka yang pertama dibagi mimba di wasiyatin, keluarkan wasiat paling banyak 1/3. Sesudah wasiat dikeluarkan, yusi biha audain, bayar hutang. Setelah bayar hutang, sisanya barulah dibagi kepada ahli waris. Saya ulang sekali lagi, harta warisan 3. Pertama, keluarkan wasiat paling banyak 1/3. Yang kedua, bayarkan ke hutang. Setelah dibayarkan hutang, baru dibagi ke ahli waris. Yang jadi masalah sekarang, kalau ada orang meninggal, langsung dibagi ke ahli waris. Anak ke-1, anak ke-2, anak ke-3, anak ke-4, habis. Setelah harta habis, baru datang orang menagih. Datang orang menagih, anak-anaknya tak mau bayar hutang. Ini tak betul. Kalau ada orang meninggal, harta yang mana dipakai untuk bayar hutang? Harta almarhum. Kalau hartanya habis, misalnya harta almarhum 1 miliar, utang dia 1,5 miliar, habis sudah duitnya dibayarkan untuk utang. Siapa yang membayar 500 juta lagi? Anak-anaknya tak wajib membayarkan utang bapaknya. Anak tak wajib membayarkan utang bapaknya dari duitnya sendiri. Kalau ada orang mengatakan anak wajib membayarkan utang bapaknya, betul, dari harta warisan, bukan dari duit dia sendiri. Kau mesti bayar harta bapak, kau mesti bayar utang bapakmu. Dari mana? Dari duitmu sendiri, tak ada kewajiban. Jadi kalau orang mengamuk, kenapa kau tak bayar utang bapakmu? Salah kau, kenapa dulu kau kasih dia pinjam? Tidak ada kewajiban anak membayarkan utang bapaknya dari harta dia. Yang wajib itu membayarkan dari harta warisan.
maka jangan dibagi harta warisan sebelum dikeluarkan wasiat dan hutang. Itulah yang disebut dengan wasiat wajib. Pak Ustadz, katanya wasiat ini wajib. Yang dimaksud dengan wasiat wajib adalah wasiat harta. Ini banyak sekali jamaah ini yang dianggapnya wasiat itu kalau aku mati, kuburkan jenazahku di kampung. Itu bukan wasiat. Itu bukan wasiat. Yang dimaksud dengan wasiat itu harta. Kalau aku mati, ruko yang di sana untuk panti asuhan. Itu yang wajib itu. Kalau aku mati, kebun sawit yang di sana untuk masjid. Itu yang disebut dengan wasiat wajib. Adapun kalau aku mati, kuburkan aku keramiknya warna hijau. Itu bukan wasiat. Wasiat itu kalau terkait dengan harta hukumnya wajib. Tapi kalau tidak terkait dengan harta, bisa sunat, bisa makruh, bisa haram. Mana contoh wasiat yang haram? Kalau aku mati, kuburkan aku dengan bangunan yang mewah. Haram. Kapan dia haram? Kalau memakai tanah wakaf. Saya misalnya dikuburkan di tanah wakaf dekat Sungai Siak sebelum jembatan Leton, sebelah kanan, depan hotel. Lalu kemudian dibangun di situ bangunan mewah, haram hukumnya. Kenapa? Karena tanah itu tanah wakaf milik kaum muslimin. Kalau dibuatkan satu petak untuk Ustaz Somad, sebenarnya di situ bisa untuk 10 makam. Lalu orang lain kalau meninggal nanti di mana kuburnya? Tapi kalau tanah saya sendiri, ini tanah saya. Kalau aku mati nanti kuburkan aku di sini. Buatkan satu kubah. Tidak sampai kepada haram, hanya sampai kepada makruh. Karena tanahnya tanah dia sendiri, tak ada mengambil tanah orang lain. Nah, jadi tidak semua wasiat ini dilaksanakan. Banyak anak-anak ahli waris takut. Nanti kalau tak kami kuburkan sesuai dengan permintaan ruhnya nanti tak sampai. Ini orang tidak mengaji. Kalau dia mengaji itu makanya anak-anak ini disuruh mengaji supaya paham dia apa yang dia lakukan kepada orang tuanya. Nah, ini tentang harta warisan. Berikut sanadu Ahmad qawi. Sanad hadis ini kuat. Artinya hadis ini kuat dijadikan sebagai dalil hukum. Hadis itu 4. Yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis dhaif, yang keempat hadis palsu. Hadis palsu tak bisa pakai sama sekali. Hadis dhaif kalau untuk motivasi beramal bisa pakai, tapi kalau untuk dalil akidah tak bisa. Untuk dalil halal haram hukum tak bisa. Yang sepakat ulama cuma 2, hadis sahih, hadis hasan. Makanya kalau nanti ada orang menyampaikan hadis, tidak salah kalau kita tanya, ini status hadisnya sahih apa dhaif. Allahumma barik lana fima razaqtana, dhaif. Allahumma lakas sumtu, dhaif. Dhahaba az-zama'u wa batalatil uruqu, dhaif. Utlubil ilma walau bisin, dhaif. Siapa yang mendhaifkan ulama? Siapa yang mendhaifkan hadis-hadis ini? Ulama. Hadis dhaif boleh dipakai. Kenapa waktu makan kita tetap Allahumma barik lana? Karena cukup 5 syarat. Syarat yang pertama bukan masalah hukum halal haram. Syarat yang kedua bukan masalah akidah. Syarat yang ketiga tidak ada periwayatnya kazab, pendusta, penipu, pembohong. Syarat yang keempat masih bernaung di bawah hadis sahih. Syarat yang kelima untuk fadail amal, motivasi amal, tak apa-apa. Misalnya ibu guru, bapak beri motivasi ke anak-anak, utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Hadis dhaif, tapi boleh dipakai karena tidak masalah akidah, bukan dalam masalah hukum, dia hanya untuk motivasi menuntut ilmu. Baik, tak jadi masalah. Nah, ini tentang masalah hadis dhaif. Adapun hadis ini yang sedang kita kaji ini, sanadu Ahmada qawiyun, sanadnya kuat. Berikutnya hadis 286. Wa an Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an.
setiap menyebut nama sahabat Nabi radhiyallahu an. Maka dalam solat tarawih Bilal mengatakan al-khalifatul awwalu sayyiduna Abu Bakrin as-Siddiq radhiyallahu an. Kenapa kita menyebut Abu Bakar Siddiq? Karena untuk menunjukkan kita ahlus sunnah wal jamaah. Untuk melawan siapa? Melawan Syiah. Karena Syiah tidak mau menyebut Abu Bakar Siddiq. Bagi Syiah, Abu Bakar, Umar itu perampok, merampok kepemimpinan Khalifah Ali. Maka mereka melaknat Abu Bakar. Bunyinya Allahummal an sonamai Quraisy. Laknatlah dua berhala Quraisy. Yang dimaksudnya dua berhala Quraisy, Abu Bakar dan Umar. Maka ciri-ciri masjid Ahlus Sunnah menyebut Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhu. Biasanya kalau di mimbarnya itu ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tak ada Abu Bakar. Kalau di dinding biasanya kaligrafi ada sudut Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu salah satu ciri masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qala, dia berkata, tufiya rajulun, ada satu orang laki-laki meninggal. Tufiya rajulun, ada satu orang laki-laki meninggal. Min ahli suffah. Laki-laki ini meninggal dari ahli suffah. Ini Masjid Nabawi. Di belakang Masjid Nabawi itu ada emperan, teras. Di terasnya itu tinggal sahabat Nabi yang tak punya rumah. Tidur di situ, makan di situ. Ketuanya namanya Abu Hurairah. Makanannya diantar. Mereka ini disebut dengan ahlus suffah. Panjang umur, sehat badan. Masuk nanti ke Raudhah dari Babun Nisa, nampak ada di situ. Itulah dia tempat ahlus suffah itu di zaman Nabi. Fawajadu fi syamlatihi dinaraini. Meninggal seorang laki-laki dari ahli suffah, maksudnya orang susah, tak punya rumah, tinggal di belakang masjid. Mereka temukan dia meninggalkan dinaraini, 2 dinar. Kalau duit perak, dirham. Kalau duit emas, dinar. Tak ada duit kertas. Duit yang paling tidak berharga adalah duit kertas. Kalau kita punya duit emas, berganti presidennya, berganti negaranya, emasnya laku apa tak laku? Tetap laku. Kita punya duit kertas, satu lembarnya $10.000. Satu lembar $10.000 kali 11.000. $1 11.000. 10.000 berarti 11 juta. Tiba-tiba negara itu tumbang. Maka kertas itu hanya sebagai tisu. Tak ada harganya. Beda sama emas. Kalau duit emas, berganti presiden, berganti negara, berganti apapun, emas tetaplah emas. Maka duit yang paling tidak berharga adalah duit kertas. Sejak kapan kita pakai duit kertas? Sejak Amerika mencetak duit kertas. Orang yang pertama pakai duit kertas adalah Amerika. Makanya berapa banyak kertas tak laku ketika negara berbalik. Dulu duit yang paling tinggi dolar. Di atas dolar yang paling tinggi dinar Kuwait. Di atas dinar Kuwait yang paling tinggi dinar Irak. Tapi ketika Irak dibantai Amerika, hancur, tumbang Saddam Hussein, duit dinar jatuh lebih rendah lagi daripada dolar Amerika. Duit kertas tak ada harga. Maka orang tua-tua kita dulu kalau punya harta, punya duit, selalu dia beli emas, beli cincin, beli gelang, beli rantai, beli anting. Kenapa? Karena harga emas tidak akan jatuh. Menabung dengan menyimpan emas. Ajarkan anak-anak untuk menabung, menyimpan emas. Karena itu yang stabil. Ditemukan dia meninggalkan 2 dinar. Fadzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah,
itu ada orang meninggal Ahlus Suffah, dia meninggalkan 2 dinar. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, kaitani, dia sudah meninggalkan kaitani, dia sudah menyimpan 2 sesuatu yang tidak berharga yang dapat dijadikan bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi mengatakan begitu? Li'annahu iddakhara ma'a talabbusihi bil faqri zahiran. Karena orang Ahlus Suffah itu nampaknya miskin, nampaknya susah. Kok tiba-tiba dia ada menyimpan 2 dinar. 1 dinar 4,25 gram kali 1 juta 4.250.000, 2 dinar 8.550.000 rupiah. 8.500.000 rupiah. Padahal dia nampaknya miskin, susah. Kenapa tiba-tiba dia ada menyimpan? Kalau begitu sama seperti dia menyimpan sesuatu yang tak berharga, malah menjadi azab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh menampilkan diri susah padahal sebenarnya ada harta. Penipu, bohong. Tidak boleh menampakkan diri banyak harta padahal sebenarnya susah. Kedua-duanya tak betul. Zaman sekarang orang tidak punya harta tapi menampilkan banyak harta di sosial media. Namanya flexing, bohong. Punya mobil, punya rumah bagus, ditampilkan di medsos, di FB, di Instagram, di TikTok, supaya tetangga, kawan, sahabat merasa hebat. Begitu datang petugas pajak, pas ditanya, mohon maaf, ini bukan mobil saya, mobil showroom. Ini bohong semua. Ditampilkan muka putih pakai filter, ditampilkan nampak kaya padahal utang. Nah, maka menampilkan sesuatu yang tak baik ini adalah salah satu bentuk kemunafikan. Munafik artinya 2 lubang. Ini lubang, ini lubang. Ini bukit, orang tidak mau naik ke atas, dibuat terowongan. Terowongan itu bahasa Arabnya nafak. Apa maksudnya? Ada lubang masuk, ada lubang keluar. Orang yang punya 2 wajah maka disebut dengan munafik. Zul wajhaini, punya 2 wajah. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah dia berkhianat. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari kemunafikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, wa sahahahu Ibnu Hibban. Kata Ibnu Hibban, hadis ini hadis sahih. Hadis yang terakhir 283. Wa an Mas'ud Ibnu Umar, dari sahabat namanya Mas'ud Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Anin Nabi SAW, dari Nabi SAW, annahu utiya bi rajulin, ada satu mayat, orang mati, yusalla alaihi, disolatkan. Usalli ala hadzal maiti arba'a takbiratin fardul kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nabi bertanya, kam taraka, berapa harta warisan yang ditinggalkan mayat ini? Qalu, mereka menjawab, dinarain, 2 dinar, au salasa, atau 3 dinar. 1 dinar 4,25 gram, 4.250.000. Dia meninggalkan 2 dinar ya Rasulullah, atau 3 dinar, lebih kurang 2-3 dinar lah harta warisan dia. Qala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Taraka kaitaini au salasa kayatin, dia sudah meninggalkan 2 atau 3 yang tak ada guna manfaat, yang akan menjadi azab kalau tidak berzakat, tak berinfak, dan tak bersedekah. Falaqitu Abdullah, maka saya datang menemui Abdullah bin Qasim maula Abi Bakar. Fadzakartu dzalika lahu, lalu saya ceritakan kepada dia, kata Nabi SAW begini. Faqala, dzalika rajulun kana yas'alun nasa takatsuran. Kenapa Nabi marah? Kenapa Nabi marah orang ini meninggalkan harta 3 dinar? Karena orang itu waktu hidup menampakkan dirinya susah,
meminta-minta, lalu sebenarnya dia menumpuk harta. Itulah makanya Nabi marah. Jadi kalau ibu punya usaha, bisnis kuliner, punya tabungan, boleh menyimpan untuk ahli waris. Bapak ada kebun sawit, ada kebun karet, punya kos-kosan, punya tabungan, boleh. Yang Nabi marah ini, kenapa Nabi marah? Karena sehari-hari dia menampakkan dirinya miskin, susah, tak pernah bersedekah. Rupanya diam-diam dia menumpuk, menyimpan. Alhaakumut takasur hatta zurtumul. Simpan, pas mati baru ketahuan. Rupanya banyak menumpuk harta. Itulah kata Nabi SAW, dia sudah meninggalkan 2 bekal menuju neraka jahanam. Dia sudah meninggalkan 2 yang siap-siap untuk mengazab dirinya, gara-gara menampakkan diri susah, tapi sebenarnya supaya orang kasihan mengasihi, lalu kemudian dia menyimpan banyak. Apakah ini terjadi sekarang? Ya, berapa banyak pengemis compang-camping begitu diikuti oleh wartawan dari belakang, rupanya punya mobil, punya rumah bagus, duitnya banyak, menampakkan diri di depan orang miskin susah. Sekarang masih ada 2 kelompok. Yang satu, orang berduit pura-pura susah supaya dapat duit orang. Yang kedua, orang tak berduit pura-pura kaya supaya dikagumi orang. 2 makhluk ini semakin merajalela sekarang. Di akhir zaman, 2 jenis manusia ini makin banyak. Yang punya duit pura-pura susah, itulah yang banyak di lampu merah, pasar pagi Arengka, di lampu merah Sudirman, dekat mall SKA. Makanya jangan sampai kita bersedekah tak tahu kita siapa yang kita kasih. Eksploitasi perasaan orang Islam. Orang Islam ini baik, kasihan, tapi dimanfaatkan. Bagaimana mungkin orang itu bisa datang jam 6 pagi, pulang jam 6 sore, buta? Siapa yang membawa dia situ? Maka ke depan perlu pemimpin Pekanbaru yang peduli kepada itu. Kalau datang nanti calon wali kota, bupati, gubernur kemari kampanye, sampaikan ke dia. Kalau bapak duduk nanti, apa yang bapak lakukan terhadap pengemis-pengemis lampu merah? Bisa bapak letakkan mereka di rumah Rusunawa. Itu banyak wisma atlet bekas pon dulu kosong. Masukkan situ. Bawa 1 truk, tangkap semua dari lampu merah, bawa ke situ. Kasih dia kerajinan, latihan menjahit, latihan kuliner, buat keset kaki, buat kemoceng bulu ayam. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Itu tak bisa kita lakukan karena kita tidak ada kekuasaan. Kalau tidak, nanti duit umat Islam akan habis dipakai, dieksploitasi oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Sindikat, ada bosnya. Anak kecil menggendong anak bayi. Anak siapa itu yang dia gendong? Menyiksa anak bayi di tengah panas. Itu tanggung jawab kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan Pekanbaru, menyelamatkan Riau, menyelamatkan Indonesia insyaallah. Apa kata Abdullah bin Qasim Maula Abi Bakar? Dzalika rajulun, itu adalah seorang laki-laki yas'alun nasa, yang selalu meminta-minta sama orang. Nampaknya dirinya susah, minta-minta, akhirnya terkumpul emas 3 dinar. Takassuran, bukan karena lapar, tapi karena ingin banyak. Na'udzubillah. Hadis ini rawahul Baihaqi, diriwayatkan Imam Al-Baihaqi min riwayat Yahya bin Abdullah Al-Hamid Al-Himmani, dari riwayat Yahya bin Abdul Hamid Al-Himmani. Itulah hadis kita pada subuh kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Pertemuan akan datang kita sambung hadis 284. Kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Hadisnya dalam Sunan Tirmidzi. Status hadisnya hadis hasan. Man sholat subha fi jama'atin, sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir dengan Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat isyraq, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah, tamah, sempurna. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Salat masing-masing, habis salat sunat isyraq kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.